dipukul ya, pakai benda-benda tajam, benda tumbul, buar. Tapi di sini masya Allahnya bukannya menangis Asia, Asia justru tersenyum dan tertawa kecil di tengah beratnya siksaan itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan membahas satu kisah Islam yang banyak kali di request sama kalian semua, yaitu kisah tentang Asiyah binti Muhazim atau yang lebih dikenal sebagai istrinya Fir'aun. Nama beliau memang Asiyah ya, bukan Aisyah. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW, sedangkan Asiyah adalah istri Fir'aun. Jadi jangan sampai tertukar pula kalian ya. Nah, sedikit informasi nih Fir'aun seperti yang kita tahu adalah sebutan untuk raja-raja Mesir di masa lampau. Nah, Fir'aun yang akan kita bahas di kisah ini adalah seorang raja Mesir di masa kelahirannya Nabi Musa alaihissalam, di mana dia ini menerapkan peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunannya Bani Israel, termasuk Nabi Musa. Akan tetapi siapa sangka sosok raja yang sangat zolim ini ternyata memiliki istri yang sangat mulia. Sifat Asiyah ini berbanding 180 derajat dengan suaminya. Beliau adalah wanita yang menyelamatkan nyawa Nabi Musa dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang sehingga Nabi Musa ini sampai bisa bertumbuh dewasa. Nah, selain itu Asiyah istri Firaun ini juga dikenal sebagai wanita yang sangat sabar kali atas setiap kezoliman yang dilakukan sama suaminya. Dan atas kesabarannya itulah sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa beliau adalah salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh HRA Muslim, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita di alam semesta sekaligus pemuka ahli surga ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, kedua Fatimah binti Rasulullah SAW, ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan yang terakhir adalah Asiyah istri Fir'aun. Itu kata Rasul. Nah, pasti kalian udah gak sabar kali kan dengar kisahnya. Nah, seperti biasanya dulu nih, sebelum aku mulai cerita, aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang aku sampaikan di sini aku ambil dari ringkasan atau potongan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, dan juga memang ada informasi tambahan yang aku riset dari beberapa sumber artikel. Dan kalau misalnya ada info yang belum aku sebutkan di sini, boleh kali kalian bantu tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalnya ada juga yang kurang, ada yang salah juga, koreksi aja di bawah, nggak apa-apa. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita baru masuk lah ini ya ke kisah Asiyah binti Muhazim. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke kisah lengkapnya, aku mau jelasin awal mula Asiyah ini mengenal dan juga menikah dengan Fir'aun ya. Nah, jadi dalam buku berjudul Ilmu Tauhid yang ditulis oleh Buya Yu Henry dan Ustadz Azwirman, Fir'aun pada saat itu ditinggal mati oleh istrinya sehingga dia ini merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Dan di masa pencarian itu Fir'aun ini mengadakanlah sebuah sayembara kan, bahwa dia ini akan menikahi gadis paling cantik yang ada di Mesir katanya. Nah, hingga pada suatu hari Fir'aun ini mendengar kabar lah bahwa ada nih gadis jelita keturunan keluarga Imran yang bernama Asiyah. Fir'aun merasa tertarik lah kan untuk mengenal gadis tersebut, sehingga dia pun mengirimlah itu seseorang utusannya yang bernama Haman untuk menanyakan kesediaannya Asiyah ini untuk menikah dengan Fir'aun. Nah, setelah Haman menyampaikanlah maksud dan tujuannya kan, Asiyah dengan tegas menolak lamaran tersebut Dan menurut beberapa sumber yang aku baca, Asiyah ini menolak gegara beliau gak suka sama Fir'aun yang memang terkenal sangat jahat, kejam, zolim, semena-mena dia itu. Nah, mendengar penolakan itu, orang tua Asiyah juga terkejut nih atas jawaban anaknya. Sehingga mereka bertanyalah sekali lagi, anakku, maukah kau menikah dengan Fir'aun? Lagi-lagi tanpa ragu Asiyah langsung menjawab, tidak, mana bisa aku sudi menikahi Fir'aun sedangkan dia adalah raja zolim yang ingkar. Nah, mendengar keteguhan Asiyah untuk menolak perasaan orang tua Asiyah ini agak sedikit nggak enak lah sama Haman kan. Nah, mendengar hal itu Haman pun langsung pamit pulanglah dia menyampaikan peristiwa itu kepada Fir'aun. Nah, jawaban Asiyah yang tidak mengenakan itu ternyata membuat Fir'aun marah besar. Sebagaimana raja yang terpandang, dia nggak terima ditolak gitu aja sama keluarga biasa gitu istilahnya kan. Oleh karena itu tidak lama kemudian Fir'aun pun memerintahkan Haman tadi itu untuk menculik kedua orang tuanya Asiyah dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Di dalam penjara ayahnya, mamanya Asiyah ini terus dihajar, disiksa sama algojonya suruhan Fir'aun Nah, penyiksaan ini tujuannya buat apa? Buat menekan Asiyah agar menerima lamarannya. Hingga sampailah pada suatu hari Fir'aun mengundanglah itu Asiyah untuk mengunjungi orang tuanya di dalam penjara. Nah, di dalam penjara tersebut Asiyah melihatlah itu kondisi
kondisi ayah ibunya udah gak berdaya kan. Beliau langsunglah menangis dan merasa bersalah. Dan di saat itu pula Firaun berkata sama Asia, "Hei Asia, kalau kau memang anak yang baik nih ya, anak yang turut sama orang tuanya, anak yang sayang sama kedua orang tuanya, kau harus memilih salah satu dari dua pilihan." "Pilihan apakah itu Firaun?" kata Asia kan. "Aku akan membebaskan orang tuamu dari penjara laknat ini kalau kau menerima lamaranku. Sebaliknya juga kalau kau tetap menolak ya Asia ya, maka aku akan memerintahkan para algojo-algojo ini agar membakar hidup-hidup kedua orang tuamu. Tepat di hadapan kau," katanya gitu. Nah, di bawah ancaman Firaun, dengan terpaksa lah itu Asia pun akhirnya menerima lamaran itu dengan beberapa syarat tapi. Nah, pertama syaratnya adalah Firaun harus membebaskan orang tuanya, betul? Nah, yang kedua, Firaun harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibunya lengkap dengan perabotannya. Dah, yang ketiga, Firaun harus menjamin kesehatan, makan, minum kedua orang tuanya. Kalau ketiga syarat itu dipenuhi, maka Asia pun bersedia menjadi istri Firaun. Mendengar persyaratan itu tentu ya Firaun langsung setuju lah Wak. Bukan hal sulit untuk aku ngabulin permintaan kau tadi. Nah, melihat Firaun yang rupanya gak keberatan ya, Asia pun kemudian langsung mengajukan satu permintaan lagi Wak. Nah, kali ini nih ya, permintaannya bisa dibilang cukup berat dikabulkan sama Firaun Wak. Asia ngasih permintaan ini dengan apa? Dengan tujuan agar Firaun ini berubah pikiran dan gak jadi mau nikahin dia. Nah, apa tuh Wak permintaan terakhirnya? Jadi ini ya, di persyaratan terakhir yang diberikan sama Asia, Asia berkata bahwa beliau akan menemani Firaun dalam setiap urusannya, tapi beliau tidak bersedia tidur bersama Firaun. Gak mau aku kau sentuh ya, intinya kayak gitu. Kalau misalnya permintaan itu ditolak, aku lebih milih mati sama ibu dan bapakku, kata Asia Wak. Nah, Firaun yang memang udah terlanjur jatuh cinta kali sama Asia kan, mau nggak mau ya menyetujui lah permintaan terakhir tersebut. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak aku sentuh kok, nggak aku tidur kau, asalkan kau jadi istri aku, kata siapa Firaun. Nah, setelah menyebutkan permintaan terakhirnya, Asia ini sebenarnya nggak nyangka Wak, kalau Firaun kok ya mau setuju aja dia ini. Tapi karena semua permintaan yang sudah dikabulkan dengan terpaksa, akhirnya Asia pun mau dinikahi sama Firaun. Nikah. Nah, terus Wak, setelah menikah, Firaun pun mengajak Asia untuk tinggal di istananya yang megah mewah kali itu. Nah, di dalam istananya itu Asia dimanjakan dengan kemewahan Wak. Semua kebutuhannya dengan mudah dikabulkan sama Firaun, sama dayang-dayangnya juga. Mulai dari makanan mewah, baju mewah, dan hampir semua keinginannya Asia ini dikabulkan. Asia nggak perlu capek-capek beberes istana yang besar kali itu Wak. Bahkan nih Wak, yang menyisirkan rambut Asia aja ada dayang khususnya. Firaun ini betul-betul memanjakan Asia selama menjadi istrinya. Tapi Wak, meskipun demikian, Asia ini tetap menjadi sosok wanita yang rendah hati. Segala kemewahan itu tidak membuatnya silau akan dunia. Dan selain itu juga Wak, Asia ini juga berpegang teguh pada prinsip, yaitu apa tadi, nggak mau disentuh sama Firaun. Sehingga apa, setelah beberapa tahun menikah pun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Itu mana mau punya anak, disentuh aja nggak mau Asia kan? Dan selama menjadi istri Firaun juga Wak, selama itu pula Asia ini terpaksa mendampingi suaminya yang memang kejam dan zolim itu. Sekejam apa Firaun itu Nadia? Ini nih, buat kalian yang belum tahu, aku sepilah dikitnya. Simak nih, kita masuk ke kejamannya Firaun yang sesungguhnya, di mana Asia ini selalu mendampingi mau nggak mau. Nah, jadi Wak, Firaun ini sebenarnya mengaku dirinya tuh sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh rakyat Mesirnya itu untuk menyembah dia. Nanti nih ya, kalau ada aja orang yang menyembah Tuhan selain Firaun, maka dia tidak segan-segan disiksanya orang itu Wak, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang tua. Dan selain itu juga Firaun ini dikenal nggak adil Wak dalam memperlakukan rakyatnya. Dia aku ceritain sedikit ya perihal bangsa Mesir pada saat itu Wak ya. Jadi pada masa Firaun ini sedang berkuasa, ada dua suku nih yang menjadi penduduk Mesir. Nah, yang pertama nih adalah suku Qibti atau suku Mesir asli yang juga masih satu golongan sama Firaun. Nah, sedangkan yang kedua adalah suku Bani Israel Wak, yaitu anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan FYI Wak, Nabi Yakub alaihissalam itu juga memiliki nama lain, yaitu apa? Israel, yang artinya orang yang suka melakukan perjalanan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari gitu kalau nggak salah. Sehingga para keturunan Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai apa? Bani Israel ya. Nah, awalnya Bani Israel ini mendiami wilayah Jazirah Arab Wak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka hijrahlah itu ke wilayah Mesir dan beranak pinaklah di sana. Hingga lahirlah itu suatu kelompok yang memang dikenal sebagai apa tadi? Bani Israel, anak keturunan dari Israel. Ya, ada kan? Jadi ada dua suku di Mesir itu pada saat si Firaun ini berkuasa. Tapi sayangnya Wak, sebagai raja Firaun ini tidak bersikap adil.
dia justru bertindak semena-mena terhadap Bani Israel. Firaun menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak, buruh, dan memaksa mereka mengerjakan semua pekerjaan kasar. Bahkan Firaun ini nggak segan-segan disakitinya kaum Bani Israel jika mereka melakukan sesuatu hal atau sesuatu yang salah aja lah di mata Firaun, langsung dihajar. Dan kejadian ini terus berlangsung terus berlangsung tuh bertahun-tahun. Nah, karena pada saat itu belum ada seorang pun dari Bani Israel yang berani nih melawan ketidakadilannya si Firaun. Ya, jadi berlangsung lama gitu hingga pada suatu hari Firaun ini bermimpi lah. Dia mimpi buruk sekali yang akhirnya membuat hatinya ini cemas, gelisah gitu kan. Kata dia mau ngomong apa tadi? Dia mimpi kan. Dia mimpi nih Nah, di dalam mimpi itu Firaun ini melihat ada kobaran api yang bermunculan dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar itu semua kota Mesir dan seluruh penduduknya. Tapi anehnya kobaran api tersebut sama sekali tidak menyentuh pemukimannya Bani Israel. Dan mimpi itu nggak muncul sekali dua kali loh, tapi berlangsung beberapa hari nih. Sehingga mimpi itu terus menghantui pikiran Firaun. Aduh, kok aku mimpi kayak gitu terus ya, kaget kalian ya, maaf. Kok nggak enak kali mimpi aku, kenapa aku mimpinya kayak gitu-gitu terus nih. Nah, akhirnya karena udah nggak tahan dengan mimpi buruk tersebut, Firaun ini pun memutuskan untuk memanggil seorang ahli nujum dan menceritakanlah perihal mimpinya kepada ahli nujum tersebut. Mendengar uraian dari siapa ini, dari Firaun, ahli nujum itu kan kemudian jawab, mimpi kau itu berarti begini Firaun, dengarkan aku baik-baik ya. Mimpimu itu berarti bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaan. Itu kata ahli nujumnya Nah, mendengar jawaban itu Firaun terkejut lah. Dia udah pasti nggak mau kekuasaannya dihancurkan, apalagi dia hancurkan sama kaum Bani Israel. Dan setelah mendapat penjelasan dari ahli nujum tersebut, Firaun pun langsung mengeluarkan perintah yang diumumkan ke seluruh penjuru Mesir yang berisi, mulai hari ini Firaun dan para pengawalnya akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tapi nggak lama setelah peraturan itu diterapkan ya, Firaun mendapatkan nasihat lagi nih dari seorang menterinya. Nah, si menteri itu berkata, halo Firaun, halo pula. Hei Firaun, kalau kau bunuh semua laki-laki dari Bani Israel, nggak ada lagi lah nanti penerus yang bisa kau jadikan buruh. Padahal kita masih butuh loh laki-laki Bani Israel untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, ya kan? Betul juga ya, kata Firaun kan. Gimana ya? Dan setelah mempertimbangkan nasihat tersebut, Firaun pun kemudian mengubahlah itu peraturan pertama tadi, di mana dia mengatakan bahwa dia akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dengan jeda setahun sekali. Paham nggak? Jadi misalnya tahun ini semua bayi laki-laki di Bani Israel itu dibunuh, nanti tahun depan nggak, tahun depannya lagi dibunuh, tahun depannya lagi nggak, jadi selang-seling gitu lah Dan di saat yang sama adalah ini seorang wanita Bani Israel sedang mengandung bayi laki-laki. Namun karena bayi tersebut akan lahir di tahun di mana peraturan Firaun ini diberlakukan, jadi bayi laki-laki ini akan lahir di tahun yang akan dibunuh semua gitu Akhirnya si wanita ini pun menyembunyikanlah kehamilannya serapat mungkin. Dan kalian tahu siapa wanita tersebut Nah, beliau ini adalah ibu dari Nabi Musa alaihissalam Dengan kehamilan yang memang tidak diketahui oleh para pengikutnya Firaun, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bisa dilahirkan dengan selamat. Akan tetapi setelah kelahiran itu ibunya pun jadi kebingungan lah, kemana nih harus saya simpan bayi ini ya kan? Gak bisa disimpan dalam rumah aja Kenapa? Karena para algojonya Firaun itu merazia rumah-rumah kaum Bani Israel untuk mencari target bayi laki-laki secara rutin. Nah, di tengah kekalutan ini turunlah itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sebuah peti di Sungai Nil. Akhirnya ibunda Musa pun kemudian menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan nyawa anaknya. Betul beliau pun langsung memasukkan bayi Musa ke dalam peti dan beliau juga memasang tali yang dikaitkan ke peti tersebut. Talinya panjang kali sehingga bisa nanti ditarik nih untuk menuju ke daratan. Dan udah di-prepare, masukkan bayi Musa. Aduh, sedih kali Nah, dihanyutkan ke Sungai Nil. Setiap hari baik kakak perempuan atau ibunya Nabi Musa ini akan mengikuti itu dari daratan sembari memantau kemana peti tersebut terbawa arus sungai. Dan setiap kali bayi Musa ini menangis sang ibu baru akan menarik tali tersebut untuk menyusuinya. Nanti setelah tangis bayi Musa berhenti, sang ibu pun akan kembali menghanyutkan peti itu ke sungai. Dan hal itu berlangsung sampai beberapa waktu kemudian. Hingga sampailah pada suatu hari peti yang berisi bayi
Musa itu hanyut sama arus sungai, memang lagi deras-derasnya waktu itu. Ibu Nabi Musa pun akhirnya kehilangan jejak lah kan, dan tidak bisa menemukan keberadaan peti tersebut di sungai itu, Wak. Nah di sisi lain pada saat itu nih Fir'aun sama Asiyah lagi duduk santai pula lah itu, Wak, ngadap ke sungai Nil. Dari istananya nih, entah dari balkon atau dari istana yang lagi duduk santai. Nah tiba-tiba dari kejauhan mereka nengok tuh, ada kotak terhanyut mendekati arah istananya Fir'aun. Nah karena penasaran, Fir'aun pun langsunglah memerintahkan semua tentaranya kan untuk mengambil kotak tersebut. Nah setelah kotak atau peti itu berhasil diambil, Wak, Asiyah tuh yang kemudian membuka secara perlahan karena beliau ingin tahu nih ada apa gerangan yang ada di dalamnya, ya gitu, harta karun kah, uang kah, atau apa. Mereka berdua diliputi lah itu berbagai pertanyaan kan. Dan ketika peti itu dibuka, terkejutlah berdua. Ternyata di dalam peti itu adalah seorang bayi laki-laki. Fir'aun mengamati bayi tersebut dengan pandangan kayak menjelidik. Dan waktu dia tengok-tengok, kok mukanya mirip-mirip sama wajah kaum-kaum Bani Israel ini. Bukan wajah kaum Kipti ini. Oh, ndak langsung dikeluarkan dia pedang ya, Wak. Dan mau menyembelih bayi itu, Asiyah binti Muzahim pun melarang Fir'aun karena dia ini entah kenapa tiba-tiba mulai tumbuh perasaan sayang di hati beliau nih, Wak. Allah mengilhamkan kepada Asiyah rasa sayang yang begitu besar terhadap bayi Musa seperti seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Langsung datang rasa sayang tuh kan. Wah jangan. Sebagaimana yang juga dikisahkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9, Wak, di mana Asiyah berkata kepada Fir'aun, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Itu kata Asiyah kepada Fir'aun saat itu, Wak. Tapi kalian tahu apa jawaban Fir'aun? Di momen itulah dia berkata, ya mungkin baik untuk kau, enggak untuk aku, katanya. Nah meskipun demikian, Wak, Fir'aun pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi Musa atas permintaan siapa? Asiyah. Dan Fir'aun pun mengizinkan Asiyah untuk merawat bayi tersebut di dalam istana. Dikasih. Tuh saking cinta kali dia sama Asiyah, Wak. Nah terus, Wak, berita perihal Musa yang memang diangkat anak oleh Fir'aun ini didengarlah kemudian oleh ibunya Nabi Musa. Nah di momen ini ibunya Nabi Musa rasanya udah gak tahan kali, Wak. Beliau ingin menemui Asiyah dan mengatakan bahwa Musa ini adalah anak kandungku gitu. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati beliau untuk tidak membongkar rahasia tersebut kepada keluarga Fir'aun. Nah beberapa hari sejak menjadikan Nabi Musa ini anak angkatnya, masalah baru muncul lagi, Wak. Di mana Asiyah merasa bingung setengah mati gegara bayi tersebut terus menangis. Menangisnya gegara apa? Kelaparan. Asiyah telah mencoba segala cara dengan mencarikan ibu susu untuk Nabi Musa yang masih bayi. Tapi bayi Musa ini selalu menolak setiap wanita yang hendak menyusuinya, Wak. Gak mau diminum sama bayi Musa. Nah karena khawatir akan keadaan Nabi Musa, Wak, Asiyah pun akhirnya mengadakan sebuah sayembara yang isinya, jika ada seorang ibu menyusui dan susunya mau diminum oleh bayi Musa, maka dia akan diberikan harta yang cukup. Nah, sayembara ini diumumkan, Wak, secara besar-besaran sehingga kakaknya Nabi Musa juga mendengar sayembara tersebut. Beliau langsunglah mendatangi Asiyah dan berkata, wahai Asiyah, maukah kau kutunjukkan seorang ahli bait yang bisa menyusui bayi itu? Kata kakaknya kan. Nah siapakah dia? Coba kau bawa orang itu ke sini, kata Asiyah. Nah kakak Nabi Musa pun kemudian kembalilah ke rumah dan mengajak ibunya untuk datang nih ke istananya Fir'aun atas undangannya Asiyah. Setelah sampai di istana dan menyampaikan maksudnya, Asiyah pun kemudian memberikan bayi tersebut kepada ibunda Musa. Nah di momen inilah, Wak, bayi Musa pun mau menyusui kepada wanita tersebut yang memang notabene-nya adalah ibu kandung beliau sendiri. Tapi di sini Asiyah belum tahu, Wak, ya. Bayi Musa ini pun langsung berhenti menangis, Wak, ketika berada dalam dekapan ibunya nih. Nah melihat hal itu ya Asiyah jadi senang kali lah, Wak, dan meminta ibu Nabi Musa untuk tinggal di istana. Tapi beliau menolak permintaan tersebut. Beliau lebih memilih mengasuh Nabi Musa dengan dibawa pulang nih ke rumahnya selama masa menyusui. Nanti Nabi Musa ini akan dikembalikan kepada Asiyah ketika sudah selesai disusui. Mendengar hal itu Asiyah pun langsungnya setuju dengan perjanjian tersebut, Wak. Nah tua beberapa tahun kemudian Nabi Musa pun dikembalikan oleh ibu kandungnya ke istana Fir'aun seperti biasa. Nah pada saat itu Asiyah senang kali, Wak, rasanya akhirnya beliau ini bisa dekat dengan anak angkatnya itu. Saking senangnya nih, Wak, ya, Asiyah pun menyambut kedatangan Musa kecil dengan berbagai hadiah mewah. Dan sejak saat itu Asiyah lah yang mengasuh Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kasih sayang hingga dewasa. Asiyah selalu melindungi Nabi Musa dari kekejamannya Fir'aun. Dan ada juga nih, Wak, ya, satu momen di mana untuk
kesekian kalinya Nabi Musa ini hendak dibunuh sama Firaun. Yaitu ketika Firaun ini kan cerita lagi gendong Nabi Musa, masih kecil tuh lagi gendong gitu kan. Nah pada saat itu tiba-tiba Nabi Musa ini menjambak janggutnya Firaun sampai Firaunnya hampir jatuh tersungkur, udah jambak set gitu ditarik kayak gitu. Firaun kaget kan, marah kali itu sama perlakuan itu. Kau anak kecil kurang ajar, kau yang nggak tahu diri gitu, marah lah dia, berani kamu sama aku katanya. Tapi Asia kembalilah merayu suaminya ini untuk melepaskan Musa. Hei Firaun, janganlah kau jahat kepadanya, dia hanya anak kecil yang belum berakal kayak gimana? Dia narik janggut aku kuat kali, macam orang dewasa pula tenaganya tuh, kata Firaun. Kalau kau tidak percaya, cobalah kau letakkan satu kurma dan satu bara api di depannya. Kalau dia memang berakal, dia akan mengambil kurma. Tapi kalau dia mengambil bara api, artinya dia belum berakal dan kau tidak boleh membunuhnya. Itu kata Asia. Betul tuh, Firaun pun mengujilah Musa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asia. Nah di titik inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Musa, di mana pada saat hendak mengambil kurma, malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala mengalihkan tangannya untuk mengambil bara api. Kemudian di situ Nabi Musa memasukkan bara api tersebut ke dalam mulutnya. Nah melihat kejadian itu barulah di sana Firaun percaya dengan apa yang dikatakan Asia dan batal membunuh Musa. Oh betul, berarti anak ini belum berakal. Nah peristiwa memakan bara api pada saat beliau kecil ini konon membuat Nabi Musa kurang jelas dalam berbicara. Sehingga pada saat beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ini sebenarnya sempat kecil hati. Beliau takut nanti tidak bisa menyampaikan ke umatnya dengan baik karena memang ya kekurangan beliau tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Musa dengan berfirman bahwa beliau adalah rasul yang terpilih. Nah terus seiring berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam ini pun tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa. Hingga kemudian pada suatu hari beliau ini nggak sengaja itu meninju seseorang dari keturunan kaum Qibti yang akhirnya membuat orang ini meninggal dunia, nggak sengaja. Nah kejadian ini terdengarlah ke telinganya Firaun, murka lagi Firaun. Dan atas kejadian ini Nabi Musa diburu tuh sama pengawal-pengawalnya Firaun dan juga kaum Qibti yang memang hendak balas dendam sama Nabi Musa. Nah karena nyawanya ini sedang terancam, Nabi Musa larilah itu dari Mesir dan pergi menuju ke sebuah daerah bernama Madian. Nah di sanalah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang penggembala yang memiliki 2 orang anak perempuan. Dan dari situlah beliau kemudian bekerja untuk penggembala tersebut sekaligus menikahi salah satu dari putrinya. Nah selepas menikah, Nabi Musa dan istri yang berketurunan Madian ini pun membangunlah sebuah peradaban di sana. Sehingga keluarga mereka pun hidup dengan bahagia. Sehingga Nabi Musa pun sama sekali tidak pernah terbersit untuk balik lagi ke Mesir. Hingga akhirnya pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu lagi nih kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta beliau untuk kembali lagi ke Mesir dan menyampaikan kebenaran. Nah di saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular untuk memerangi siapa? Firaun sama bala tentaranya. Berbekal keimanan dan juga mukjizat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun berangkatlah ke Mesir dengan hati yang ringan. Sesampainya di Mesir, beliau pun mulai berdakwah kepada penduduk Mesir nih agar mereka menyembah Tuhan satu-satunya di semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan orang mulailah mengikuti ajaran beliau tuh untuk beriman kepada Allah. Dan berita ini pun kemudian menyebar nih sampai ke telinganya Firaun. Firaun yang mendengar kabar itu pun langsung geram lah. Karena apa? Karena dia khawatir ini tahtaku ini bisa terancam sebagai Tuhan. Tahtaku ini bisa terancam, bukan dong. Tahtaku sebagai Tuhan ini bisa terancam. Ditambah lagi Firaun ini kan masih dendam kali sama Nabi Musa karena sudah menghilangkan salah satu kaumnya kan. Nah di situ Firaun pun kemudian memfitnahlah Nabi Musa dan berkata pada semua orang bahwa apa yang disampaikan sama Musa itu dusta, sihir belaka tuh katanya. Dan untuk membuktikan asumsinya itu Firaun ini konon katanya mendatangkanlah itu ratusan ahli sihir dari seluruh negeri untuk menyerang Nabi Musa. Dimana pada saat itu para ahli sihir ini membuat tali-tali yang mereka sediakan itu berubahlah jadi ular Nabi Musa tengah-tengah nih udah ular gitu, tali itu jadi ular kan. Itu ular itu mengarahlah ke Nabi Musa ceritanya untuk membinasakan Nabi Musa. Nah di titik inilah Nabi Musa pun menunjukkan juga lah mujizatnya. Dilempar sama beliau tongkat miliknya kan, sehingga tongkat itu berubah juga jadi ular. Tapi besar kali ularnya. Ular besar itulah yang akhirnya makan-makannya. Ini apa? Geram aku, apa namanya, ular-ular, tali ular. Dimakannya apa? Ular-ular dari ahli sihir yang dibawa sama Firaun makan cokot.
Nah, semua orang yang melihat kejadian itu pun langsung bersujud dan percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Musa. Termasuk ibu angkat beliau yaitu Asiyah binti Muzahim. Dan sejak saat itu pula Asiyah tanpa sepengetahuan Fir'aun mulai tua mengikuti ajarannya Nabi Musa dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asiyah menyembunyikan keimanannya itu dari Fir'aun dan para pengikutnya yang memang tinggal di istana. Pada saat itu beliau ini merasa belum berani untuk menunjukkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan. Tapi sampailah pada suatu kejadian Asiyah ini mengetahui bahwa di dalam istana itu ada orang lain juga nih yang menjadi pengikut Nabi Musa. Nah, beliau bernama Maisitoh yang bekerja sebagai pembantunya Fir'aun. Lah kok Asiyah bisa tahu nadianya? Jadi pada suatu hari nih pada saat bekerja, Maisitoh ini tidak sengaja menjatuhkan sisir ke lantai. Dan pada saat mengambil sisir tersebut beliau itu menyebut asma Allah. Nggak diketahui itu apa entah, kayak Bismillah. Kayak gitulah Wak. Nah, ucapan Maisitoh ini didengar sama anak perempuannya Fir'aun. Dia langsung nanya lah, kau bilang apa tadi? Hah? Coba ulang lagi. Ada Tuhan selain bapakku? Hah? Dan kalian tahu jawaban Maisitoh apa? Beliau berkata, ada. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Mendengar hal itu putri Fir'aun pun mengadukanlah itu sama bapaknya. Nah, Fir'aun yang mendengar bahwa pembantu aku ada yang nyembah selain aku nih ya, marahlah dia kan. Dan di sana Fir'aun dengan kejamnya menyiksa Maisitoh dan memaksanya mengakui bahwa aku ini Tuhan kau, Fir'aun adalah Tuhan. Tapi Maisitoh tetap teguh sama pendiriannya. Dia berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga di puncak kesabarannya itu Fir'aun dengan keji langsung melempar Maisitoh ke dalam kuali panas langsung. Astagfirullahaladzim. Nah, di saat yang sama Asiyah binti Muzahim ini melihat semua kejadian itu di depan matanya langsung. Marahlah Asiyah kan dia langsung hampiri Fir'aun dan bilang, "Tabbalak kau Fir'aun, celakalah kau Fir'aun. Sungguh beraninya kau kepada Allah, celakalah kau Fir'aun, tabbalak." Nah, mendengar nama Allah keluar dari mulut istri yang sangat dia cintai itu, kemarahan Fir'aun pun makin menjadi-jadilah Wak. Di sanalah Fir'aun memaksa Asiyah untuk menarik kata-katanya, tapi beliau tetap nggak mau. Kau tarik kata-kataku tuh, nggak. Tarik kata-kata itu. Gak mau aku, kata Asiyah. Nah, Fir'aun yang memang hati udah diliputi sama kebencian Wak. Di saat itu juga dia langsung memanggil semua bala tentaranya. Dikumpulkannya kan, langsung dia ngasih pertanyaan. Apa yang kalian tahu tentang Asiyah binti Muzahim? Bala tentaranya jawab, sepengetahuan kami Asiyah adalah wanita yang sangat baik dan setia, Tuan. Di situ Fir'aun terdiam nih sejenak. Dia nanya lagi, kalian boleh memuji dia, tapi dia sudah menyembah Tuhan selain aku, kata si Fir'aun kan. Wah, kalau begitu udah kau bunuh aja istri kau yang kurang ajar itu, kata tentara-tentaranya ini Wak. Nah, Fir'aun yang memang udah kepalang emosi ditambah dikompor-kompori sama tentaranya tanpa berpikir panjang Wak. Dia pun mengikutilah ucapan mereka. Diseretnya Asiyah ke padang pasir Wak, diikatnya di sebuah batu di bawah terik matahari yang panas sekali memang. Dan di sana Asiyah ditinggalkan begitu saja tanpa diberikan makanan atau minuman sedikit pun. Nggak ada, ditinggalkan di situ diikat. Dan di momen ini Wak, sebetulnya Fir'aun ini masih berprasangka bahwa Asiyah ini akan memohon ampun dan balik lagi nyembah dia. Tapi ternyata Asiyah sama sekali tidak menyesal. Nggak ada rasa penyesalan dalam hatinya Wak. Di dalam hati Asiyah justru semakin kuat mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah, bukan suaminya yang memang udah zolim kali itu. Nah, melihat Asiyah yang memang tidak bergeming sedikit pun kan setelah beberapa hari di sana, Fir'aun pun jadi makin murka lagi. Disiksanya lagi Asiyah dengan siksaan yang lebih dahsyat. Dipukulinya badan Asiyah lagi terikat di batu tuh pukulnya pakai benda-benda tajam, benda tubuh, buar. Tapi Wak, di sini Masya Allahnya bukannya menangis Asiyah Wak. Asiyah justru tersenyum dan tertawa kecil di tengah beratnya siksaan itu. Kenapa bisa tertawa tersenyum Nadia? Kalian tahu apa? Karena pada saat disiksa kayak gini Asiyah mengarahkan matanya ke langit. Dan pada saat itu Asiyah melihat sebuah pemandangan istana surga yang indah dan cantik kali Wak. Hal ini tertulis di Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 11. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Itu doanya Asiyah Wak. Dalam satu kedipan mata nih Allah langsung mengabulkan doa-doa Asiyah Wak. Pada saat disiksa itu Allah memperlihatkan keindahan surga untuk Asiyah di detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan surga untuk Asiyah atas segala kesabaran dan keteguhan hatinya menghadapi suaminya dan pengikutnya yang dajjal tuh. Dan tidak lama setelah Asiyah melihat keindahan surga itu, malaikat dengan lembut
pun mencabut nyawa beliau tepat sebelum Fir'aun membunuhnya. Sehingga meskipun Asia dilempari batu, dilempari kayu, disakiti sedemikian kejamnya hingga menemui ajal, beliau sudah tidak merasakan sakit sedikit pun akibat siksaan itu. Aduh, Masya Allah. Aku gak bisa kayak gini nih, merinding terus aku tuh. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Asiyah binti Muzahim, yaitu istri dari raja yang zolim namun memiliki kesabaran seluas lautan dan juga hati sebersih berlian. Itulah alasan mengapa Asiyah adalah salah satu dari 4 wanita yang dimuliakan dalam Islam. Dan dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjanjikan surga untuk orang yang sabar sebagaimana tertulis di surat Al-Baqarah ayat 153 yang berisi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Oke, jadi gimana pendapat kalian tentang kisah ini? Kisah Islam apa lagi yang kalian ingin aku bawakan? Kalian bisa langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada informasi tambahan seputar Asiyah atau juga memang ada koreksi atau ada pendapat yang berbeda, tuliskan aja semua di kolom komentar di bawah, Wak, yang aku baca. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.